Oke, jadi para netizen mau tahu cerita sesungguhnya. Jadi gini, waktu itu ayahnya Vanessa kandung itu udah meninggal duluan. Lalu ibu Vanessa yang kandung ini menikah dengan si Dodi. Menikah dengan si Dodi, lalu ibunya Vanessa hamil si Mayang ini. Jadi si Mayang ini anaknya Dodi dari ibu Vanessa yang kandung yang sudah meninggal gitu. Nah, waktu Ibu Vanessa menikah dengan Dodi ini, Ibu Vanessa bawa satu anak yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira ya. Jadi Dodi itu adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Jadi Vanessa Angel itu, ya gimana sih ini Ami mau bikin story. Jadi ibunya Vanessa yang udah almarhum ini menikah dengan Dodi ya, yang lagi mempersoalkan soal harta warisan Vanessa anak tirinya itu umur 2 tahun ya. Jadi gue jadi pengen ketawa. Masih Dodi ada-ada aja kan, jadi ketahuan kan kalau lu bapak tirinya, makin ribet nanti. Gimana dah tuh? Si Dodi. Si Mayang juga nih sudah hilang ya, damai, peace. Jadi warga negara Indonesia yang bisa kita panggil sekarang lagi trennya dibilang netizen, sudahilah ya, jangan terlalu fokus soal Gala. Gala sudah diurus sama orang yang pastinya bakal jaga dia sampai dia dewasa, yang akan diberikan kasih sayang dengan tulus. Masih banyak anak yatim piatu di luar sana juga yang harus kita perhatikan juga. Kasihan nanti kalau ada yang iri anak yatim piatunya gimana. Padahal anak yatim piatu yang di luar sana benar-benar kesusahan lahir dan batin, bahkan tidak punya keluarga, bahkan tempat tinggal juga. Jadi selayaknya kita sebagai manusia yang masih dikasih kesehatan dan masih dikasih otak untuk berpikir, ya alangkah baiknya kita juga memperhatikan anak-anak yatim piatu di luar sana. Banyak juga kok yang balita-balita yang sudah ditinggal sama ibu bapaknya sejak dari lahir pun ada, 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi kita harus berbagi. Jadi selayaknya kita orang dewasa berbagi kasih juga sama saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita ya. Dan kita juga bisa membuat penggalangan dana juga sama seperti yang kalian lakukan untuk Gala. Ya kurang lebihnya begitulah. Kalau salah gue ya lagi-lagi selalunya pasti gue akan disalahkan, namanya juga manusia, tempatnya selalu salah. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata-katanya, tapi itu sebenarnya benar sih ya, tapi kalau disalahin juga nggak apa-apa. Lagi deh belum puas. Jadi gini ya sih, lagi deh gue belum puas. Jadi gini ya, kalau ngomongin anak yatim piatu banyak sekali, tapi kita lihat juga nih anak-anak yang sedang berjuang untuk menghadapi penyakitnya seperti kanker. Mereka tidak punya biaya. Nah, ini kan bantu deh tuh. Gimana cara mereka supaya mereka bisa sembuh? At least operasi aja untuk mengangkat penyakitnya itu. Kanker, tumor, apapun itulah. Ya, itu deh. Ntar gue lanjut lagi kalau kira-kira ada lagi di otak gue nih ya. Tungguin, kalian pasti nunggu. Tuh, udah gue jawab ya rasa penasaran kalian. Nah, satu lagi nih, semenjak masalah Gala mencuat ini, banyak sekali orang-orang penting yang berkelebihan uang sama orang-orang dari partai politik ya yang membantu. Itu sih juga sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya ya kalian mending bantu orang-orang yang ada di pelosok. Anak-anak yang butuh sekolah, pendidikan, yang makan pun susah. Mereka juga yatim piatu. Ada juga yang anak-anak itu harus berjuang menghadapi penyakitnya. Mereka juga dari keluarga yang tidak mampu, yang membutuhkan banyak sekali biaya untuk berobat. Kenapa nggak kalian bantu itu mereka? Kalau Gala itu dikelilingi sama keluarga yang masih sehat-sehat, yang masih bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan insya Allah Gala tidak akan ditelantarkan. Kenapa kalian tidak membantu ke sana? Nah, apa kalau kalian ngebantu ke pelosok itu tidak masuk ke media? Tapi kalau misalkan kalian ngebantu Gala masuk ke media dan akhirnya kalian dapat nama. Iya, sekarang banyak banget nih orang-orang yang pansos di jalan yang benar. Tapi apa kalian gak mikir saudara-saudara kita di luar sana pula banyak sekali yang harus kita bantu? Kenapa kalian cuma fokus ke Gala? Gala itu punya kakek, punya nenek, punya om, punya tante. Banyak sekali orang-orang yang sayang sama dia, dan kalian dapat Gala. Gala itu punya kakek,
punya nenek, punya om, punya tante, punya banyak sekali orang-orang yang sayang sama dia. Dari segi materi, apapun itu tercukupi. Coba deh mata kalian dibuka. Jangan sefokus sama yang lagi viral, itu lagi, sampai kalian lupa di belakang itu tuh banyak sekali saudara-saudara kita harus kita bantu. Kalau nanya, lu juga ngomong aja lo, kalau gue mah bantu, tapi kan gak harus ngomong, diem-diem aja. Karena pahala itu biar kita sama Tuhan dan orang-orang terdekat yang tahu. Kayaknya sih begitu menurut Ustadz yang selalu gue tanya. Tapi gak tahu deh kalau Ustadz yang lain. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi indah. Geger, netizen Indonesia sebut Dodi Sudrajat bukan ayah kandung Vanessa Angel, karena tak mirip dan hanya menginginkan harta Vanessa Angel saja. Beredar informasi mengklaim Dodi Sudrajat bukan ayah kandung dari Vanessa Angel. Perbedaan wajahnya saat muda dengan pria yang diunggah Vanessa berbeda. Dianggap tak berduka atas meninggalnya sang putri, Dodi Sudrajat diduga merupakan ayah tiri dari Vanessa Angel. Nama Dodi Sudrajat bak terkena tinta hitam yang susah untuk menghilangkan bekasnya. Perumpamaan ini seperti yang terjadi saat ini. Foto ketika Dodi muda tiba-tiba dibahas oleh netter membandingkan dengan postingan Vanessa Angel sebut kedua orang tuanya. Dalam unggahan Vanessa di tahun 2016 itu memperlihatkan potret kedua orang tuanya yang baru saja menikah. Vanessa menyebut sosok orang tua itu dengan panggilan Mum dan Dad 1990, tulisnya pada postingan lawas. Terlihat dari unggahan tersebut, seorang pria memakai setelan jas berwarna hitam dan berkemeja putih lengkap dengan dasi hitam. Di sampingnya, ada wanita cantik memakai kebaya putih berhias layaknya pengantin bersanggul menawan. Foto pernikahan tersebut menjadi bahasan netter, sebab pria yang akrab disapa Dedi oleh Vanessa tidak mirip dengan Dodi Sudrajat. Hal ini membuat banyak netizen menduga bahwa Dodi Sudrajat merupakan ayah tiri dari Vanessa Angel, setelah terungkapnya sikapnya kepada sang putri. Seperti bukan ayahnya, seru netter, codot, Dodi, bapak tiri, tebak netizen lainnya. Diduga kuat Dodi Sudrajat ayah tiri Vanessa Angel adalah isu belaka, kendati tidak dipungkiri perubahan wajah dan fisik pria dalam foto dengan Dodi memang sangat berbeda. Terlebih bagian dagu wajah mereka terkesan tidak mirip, Dodi Sudrajat lebih tirus, sedangkan pria tersebut lebih berisi. Dalam foto masa lalu Dodi Sudrajat, dirinya tampak jangkung, kurus, dan wajahnya cekung berbeda dengan pria yang ada dalam postingan Vanessa Angel pada tahun 2016. Kendati, pihak Dodi Sudrajat belum merespons soal perbedaan wajahnya di foto lawasnya dan postingan Vanessa Angel. Dugaan soal Dodi Sudrajat ayah tiri dari Vanessa Angel bermula ketika sikap Dodi dinilai tak menganggap putrinya. Anak cantik, anak ceria, semangat terus ya sik walaupun papa kamu jahat. Aku tahu papa emang sakit jiwa dan kamu pergi dari rumah karena papa waktu itu mau jual kamu, bunyi komentar akun @dianalorii di postingan Vanessa, 2019. Dari kecil kamu suka dipukulin sampai KM nangis-nangis dan semua tetangga dengar, salut kamu tidak membuka itu semua ke publik. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Peluk dari aku Tante Noni tetangga kamu dulu di Kemayoran Kelu masih inget hihihi. Vanessa @dianalorii Tante Noni Masya Allah apa kabar Tante? Masih ingat semua tentang aku ya? Peluk Tante, emoji hati, ujar Vanessa. Bagaimana pendapat kalian?